Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, di sini kita dibagi 3, wawasan kebangsaan, bela negara, dan implementasi. Mindsetnya, arti pengertian dari konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah pengertian dari wawasan kebangsaan. Titik pentingnya, jangan lupa sejarah yang pertama itu. Yang pertama mendirikan organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia dalam pertemuan itu. Mereka sepakat akan mendirikan organisasi Budi Utomo, awal mula sejarah dari bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Lalu yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Long Java. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java. Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islam Miten Bon, Studeren dan Minahasers, kemudian Jong Batats Bon dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Lalu selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendukung Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut BPUPKI. Dan yang terakhir, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Itulah sejarah dari wawasan kebangsaan. Lanjut mengenai 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Pertama yaitu lambang Garuda Indonesia yang di tengahnya ada 5 Pancasila. Lalu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika dan dilandasi oleh Undang-Undang 1945 dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini di sini berapa list, yaitu tentang bendera Negara Kesatuan Sang Merah Putih. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkraman oleh Garuda. Dan selanjutnya lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Oke, selanjutnya ke bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, serta dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta salah satunya untuk menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang terakhir kemampuan awal bela negara. Dan untuk yang poin terakhir, implementasi, yang terbagi menjadi 3, yaitu nilai-nilai dasar ASN, fungsi ASN, dan nilai-nilai dasar bela negara yang sebelumnya sudah disampaikan. Pertama kita yaitu nilai-nilai dasar ASN, pengertiannya salah satunya memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan lain sebagainya. Lalu untuk nilai-nilai dasar bela negara sama seperti tadi, seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya untuk fungsi ASN, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan ke publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ya, rekan-rekan semuanya, untuk mengenai tentang mind map, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang diinfokan bisa dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk bisa memajukan bangsa dan membela negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.